Oke, Bapak Ibu, Oke, oke, Pak. mari kita lanjutkan nggih kajian kita ini. Eh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Pembina yang terhormat Ustadz Haji Soekardi, kemudian yang sangat kami muliakan para pini sepuh, para guru, para alim, ya, yang pada pagi hari ini ikut bergabung ada di Zoom online Asyifa ini, rahimakumullah. Kemudian eh, yang sangat saya hormati pula yaitu para ini donatur, masya Allah, ya. Jadi yang sudi kiranya senantiasa istiqomah. Jadi untuk mendarma baktikan sebagian daripada rizkinya untuk menolong agama Allah. Nah, kemudian juga yang dimuliakan Allah, yang mendapat kasih sayang Allah adalah orang-orang yang teguh pendirian, yang pada pagi hari ini masih tetap istiqomah untuk ikut bergabung ada di pengajian Zoom online Asyifa ini, rahimakumullah. Oke, Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya merasa dalam lubuk hati saya ini, karena saya ingin mengetahui juga bersama-sama panjenengan semua. Jadi saya ingin menelusuri sepanjang melacak gitu, penciptaan malaikat, ya, kemudian jin dan juga ruh, ya, dan makhluk-makhluk yang saya sebut di sini itu adalah makhluk-makhluk yang diciptakan Allah sebelum Nabi Adam, manusia pertama ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada pertemuan yang lalu saya juga telah menelusuri untuk menyampaikan kita bahas pada Ba'da subuh ini adalah mengenai penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Nah, ya. Nah, kemudian saya ingin menginjak ini untuk melanjutkan kajian kita ini. Bapak Ibu ketahuilah, mengenai urutan dan perincian serta kurun waktu awal mula Allah menciptakan aras, gitu ya. Lalu Allah menciptakan air. Kemudian Allah meletakkan singgasananya itu ya di atas air. Kemudian Allah menciptakan al-qalam, pena. Itu yang kemarin sudah kita bahas. Untuk mencatat segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat nanti. Masya Allah. Setelah itu Allah menciptakan bumi. Ya, terlebih dahulu. Itu kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian Allah membangun 7 lapis langit sebagai atapnya. Masya Allah. Okay. Nah, langit dan bumi diciptakan Allah yang kemarin sudah saya sampaikan itu dalam kurun waktu 6 hari. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berdasarkan para ahli ilmu dalam Islam, ya ini dalam agama kita Islam ya, ajaran kita, manusia merupakan makhluk terakhir urutan penciptaannya. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia pertama, ini rupanya ciptaan yang paling akhir kalau berdasarkan para ahli ilmu. Ya. Setelah diciptakannya makhluk lain seperti infrastruktur alam, ya,
alam semesta ini Bapak Ibu. Kemudian juga malaikat, jin, bangsa binatang. Jadi manusia itu lebih dulu binatang itu Bapak Ibu. Ya, diciptakan Allah. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan. Itu lebih dulu tumbuh-tumbuhan itu daripada manusia. Dan lainnya. Allah menciptakan manusia memang itu jauh-jauh dipersiapkan. Nah, kiranya begitu. Okay? Untuk menjadi makhluk yang paling sempurna. Masya Allah. Okay? Karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah. Atau delegasi Allah di muka bumi. Masya Allah. Dan memakmurkannya. Salah satu potensi sentral lain yang dimiliki oleh manusia adalah roh, Bapak Ibu. Di samping juga akal dan nafsunya. Inilah salah satu di antara kehebatan desain Allah atau grand design Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menciptakan segala sesuatu ini Bapak Ibu. Langit, bumi, ya beserta isinya ini rupanya diperuntukkan untuk hamba Allah yang mulia ini. Ya, yaitu manusia. Subhanallah. Coba panjenengan rasakan, langit bumi diciptakan. Itu sebenarnya untuk siapa? Kalau tidak untuk bangsa manusia ini. Pepohonan lalu kemudian tumbuh buah-buahan, ya Bapak Ibu. Buah-buahan yang paling top lah di dunia ini. Itu dimakan oleh manusia. Manusia juga minum madu. Masya Allah. Dan itu muncul dari perutnya lebah. Subhanallah. Pilihan nih. Yang namanya permainan hidup ini. Bukan hidup yang sesungguhnya kan Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu kehidupan di akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Jadi hitam putih. Ngaten. Itu yang dimaksud ya di dalam Al-Qur'an. I'lamu annallaha i'lamu in annamal hayatid dunya laibun walahun. Nah, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurauan saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu potensi sentral ya yang dimiliki oleh manusia adalah rohnya. Di samping juga akal dan nafsunya. Bapak Ibu, saya ingin melacak bagaimana Allah menciptakan malaikat. Monggo, nggih. Mohon sewu Pak Jandi. Assalamualaikum Pak Jandi. Ya. Monggo Pak, ini dipersiapkan nggih. Nggih. Berbicara mengenai malaikat, itu nggih. Itu berdasarkan pelacakan para ahli ilmu sampai hari ini, Bapak Ibu, dalam Quran itu tidak diterangkan secara terang dan jelas bagaimana malaikat itu proses penciptaannya. Tetapi Bapak Ibu, ditemukan keterangan dari hadis Nabi bahwa bahan dasar penciptaan malaikat itu berasal dari cahaya. Ini nih, jadi bahan dasarnya penciptaan malaikat itu berasal dari cahaya. Ini ada hadis Nabi ya di Sahih Bapak Ibu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sahih hadisnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, An Aisyata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa adamu mimma wusifalakum. Hadis riwayat Muslim. Malaikat itu kata Rasulullah diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari nyala api, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu, dari hadis ini Rasulullah sendiri ya tidak menjelaskan secara rinci bagaimana proses penciptaannya. Dari jenis cahaya apa malaikat itu. Ngoten nggih, diciptakan Allah.
Maksudnya dari jenis cahaya apa malaikat itu diciptakan Allah. Nonton ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cahayanya ini cahaya apa? Kemudian kapan malaikat itu diciptakan? Itu juga tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Kapan? Nonton. Oleh karena itu persoalan bagaimana proses dan dari jenis cahaya apa para malaikat itu diciptakan, maka dalam hal ini kita wajib mengembalikan penjelasan persoalan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Nah, ngerti nggih? Hanya saja Bapak Ibu, ya, hanya saja yang mengetahui selain keterangan hadis di atas juga diperkuat oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Asy'ah dari sahabat Ikrimah dari jalur Yazid bin Rauman yang dinukil oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti ya di dalam bukunya. Ya, jadi ada bukunya Imam Asyuyuti itu salah satu di antara menjelajah alam malaikat. Beliau menjelaskan di dalam hadis itu malaikat itu diciptakan dari cahaya kemuliaan Allah. Nah, katakan, cahaya kemuliaan Allah. Dan juga hadis yang telah disampaikan kepadanya bahwa malaikat itu diciptakan dari sebagian roh Allah. Masya Allah. Itu disebut dalam satu hadis. Bapak Ibu, juga didukung penjelasannya dari hadis yang lain yang berkaitan dengan bahan dasar penciptaan malaikat ini, yaitu hadis yang diciptakan diriwayatkan maksudnya oleh Imam Al-Bazzar ya dari Ibnu Asy'ah dari Ibnu Mundah yang dinukil juga oleh Imam Asyuyuti bahwa Allah menciptakan malaikat dari cahaya kemudian meniupkan ke dalamnya lalu Allah berfirman, jadilah setiap 1000 dari kalian 2000. Sesungguhnya dari malaikat itu ada bentuk yang lebih kecil daripada seekor lalat. Dan tidak ada satupun ciptaan Allah yang lebih banyak daripada malaikat. Bapak Ibu, jadi hadis ini itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa bahan dasar malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kemudian yang kedua, di sini Allah berfirman dalam hadis itu, jadilah setiap 1000 dari kalian 2000. Masya Allah. Jadi sesungguhnya dari malaikat itu ada bentuk yang lebih kecil Bapak Ibu daripada seekor lalat. Dan tidak ada satupun ciptaan Allah yang lebih banyak daripada malaikat. Jadi malaikat itu jumlahnya triliunan. Sangat banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, maka kebanyakan para ahli ilmu telah sepakat bahwa bahan dasar penciptaan malaikat itu berasal dari cahaya. Walaupun tidak diketahui secara pasti bagaimana proses penciptaan itu terjadi. Dan dari jenis cahaya apa malaikat itu diciptakan. Namun ada sisi lain. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan dengan jelas bahwa malaikat itu diciptakan dalam urutan lebih dahulu. Sebelum Allah menciptakan bangsa jin. Sebelum Allah menciptakan alam semesta. Dan sebelum Allah menciptakan manusia. Keterangan ini ditemukan dalam isyarah. Jadi ada suatu isyarah. Mohon sewu Pak Jandi. Iya Pak. Oke. Panjenengan buka Pak surat Al-Baqarah. Surat yang kedua. Ya. Ayat 30. Nah, nanti kita lacak dari sini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah
ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu tahu." Iya, terima kasih Pak Janding ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita lacak sedikit ayat ini. Jadi berdasarkan ayat ini, Allah mengisyaratkan bahwa sebelum bangsa manusia pertama, maksudnya manusia pertama itu adalah Adam, diciptakan Bapak Ibu, Allah telah berdialog dengan malaikat. Nah, jadi Allah telah berdialog dengan malaikat bahwa dia akan menciptakan seorang khalifah. Jadi maksudnya delegasi ya yang akan menjadi pemakmur bumi. Maka berdasarkan keterangan dari ayat ini tampak jelas bahwa malaikat telah diciptakan terlebih dahulu daripada manusia pertama, Adam ini. Buktinya, sebelum Adam mau diciptakan Allah, itu Allah sudah berdialog dengan malaikat. Jadi berarti lebih dulu malaikat kan daripada bangsa manusia atau Adam ini. Bapak Ibu, dari petunjuk ya Quran surat 2 Al-Baqarah 30 ini yang kita bahas ini, kita juga mendapat penjelasan bahwa Allah berfirman kepada malaikat untuk menciptakan khalifah di muka bumi. Itu pandangan Persani di situ. Di sini ada kata-kata yang terselip Bapak Ibu. Ini jailun fil ardi. Sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Nah, mari kita lihat. Ya. Berarti bumi itu telah lama sempurna diciptakan Allah. Jadi bumi lebih dulu. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi gunung-gunung sudah diciptakan Allah, lautan dan sungai-sungai, jalan-jalan yang membentang, ya, dengan segala kelengkapannya. Itu sudah lengkap semua Bapak Ibu. Buktinya Allah mau menciptakan khalifah di muka bumi. Bumi sudah disebut di situ lebih dulu. Oh, kan gitu. Demikian pula Allah telah menciptakan oksigen untuk bernafas yang ada di bumi itu. Segala tumbuhan juga, ya, segala jenis binatang. Masalahnya pernah ada di situ temuan bahwa situs binatang itu lebih dulu diciptakan daripada Adam. Makanya teori Darwin mengatakan bahwa manusia itu asalnya jadi kera. Loh lah niki. Masalahnya memang kita maklumi karena Darwin kan belum baca Quran Bapak Ibu nggih. Padahal memang itu jenis makhluk bangsa manusia itu sendiri. Jadi bukan terdiri dari asalnya dari kera, bukan. Tapi memang binatang itu sudah diciptakan lebih dulu oleh Allah. Nah, jadi tidak cuma kera saja. Lainnya sudah diciptakan. Jadi sudah sempurna tercipta sebelum manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Bapak Ibu juga dijelaskan dalam Quran surat 15 Pak Jandi. Surat 15 Pak Ji, Al-Hijr, mulai ayat 26 dan 27. Nah, ini kita lacak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 26 dan 27. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dan tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Masya Allah. Bapak Ibu, poin petunjuk ya ayat ini, yaitu surat Al-Hijr ayat 27 ini,
bahwa awal mula manusia diciptakan Allah itu dari bahan dasar tanah liat kering yang diberi bentuk. Kan, ini awal mula. Sedang bangsa jin rupanya telah diciptakan sebelum penciptaan manusia itu pertama ini. Di sini ada kata-kata wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami menciptakan jin sebelum, ini ada kata-kata, sebelum Adam dari api yang sangat panas. Nah, oleh karena itu berarti jin itu sudah diciptakan Allah sebelum Allah menciptakan manusia pertama yang namanya Adam ini. Subhanallah. Nih ya, petunjuk Al-Quran ya. Di samping itu tampak dalam ayat ini, malaikat mempunyai dugaan kuat. Di ayat ini, surat Al-Baqarah ya, ayat yang ke-30 tadi Bapak Ibu. Atas rencana Allah menciptakan khalifah dari jenis manusia ini. Di mana khalifah yang akan diciptakan Allah ini menurut malaikat, dugaan kuatnya, adalah makhluk yang akan jadi pembuat kerusakan di muka bumi dan penumpah darah. Akan tetapi dalam tafsir Jalalain, ini ada tafsir Jalalain itu, panjenengan Bapak Ibu sudah pernah mengenal tafsir ini, kitab yang disusun oleh Jalalain itu dua Jalal. Dua Jalal itu adalah Jalaluddin Al-Mahali, ya, itu lahir di Kairo, Mesir. Kemudian ada namanya Jalaluddin As-Suyuti. Ini muridnya Bapak Ibu. Juga lahir di Kairo, Mesir. Makanya tafsir ini diberi nama tafsir Jalalain. Dua Jalal. Subhanallah. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan, mari kita lacak dari tafsir Jalalain ini. Yang dimaksud oleh malaikat bahwa khalifah yang akan diciptakan oleh Allah di muka bumi itu bangsa perusak, ya. Jadi yang disebut itu adalah, yang dimaksud adalah bangsa jin Bapak Ibu. Jadi malaikat itu pernah melihat, menyaksikan langsung bahwa bumi itu dulu pernah didiami bangsa jin. Itu menurut tafsir ini. Ya, yang telah mendiami bumi sebelum manusia pertama Adam ini diciptakan. Sesudah mereka membuat kerusakan di dalam tafsir itu, kemudian Allah mengirimkan malaikat, lalu mereka membuangnya ke gunung-gunung dan pulau-pulau terpencil. Begitu di dalam tafsir itu. Dijelaskan dalam tafsir itu bahwa dugaan malaikat tersebut berdasarkan pada kesaksiannya terhadap makhluk sebelumnya. Tetapi bisa jadi dugaan tersebut muncul dari sebutan khalifah itu sendiri. Jadi arti kata khalifah ini mengesankan makna pelerai perselisihan dan penegak hukum. Sehingga dengan demikian pasti akan ada di antara mereka yang berselisih dan penumpah darah itu. Subhanallah. Bapak Ibu, jadi sebenarnya sih kalau saya baca di tafsir Ibnu Katsir, malaikat ini tidak mengerti sebenarnya. Sama sekali. Karena malaikat itu apabila tidak diajari Allah, dia itu tidak mengerti Bapak Ibu. Walaupun malaikat itu termasuk makhluk yang cerdas gitu ya. Tetapi kan tidak punya nafsu. Sehingga tidak ada dalam diri malaikat itu ada rasa menentang ciptaan Allah, itu tidak. Tetapi malaikat itu ingin tahu. Loh, kok panjenengan menciptakan khalifah yang akan jadi perusak saja? Itu to the point Bapak Ibu. Karena malaikat itu kayak laptop gitu. Jadi kalau tidak diprogram ya tidak ngerti gitu. Subhanakallah. Subhanakallah itu kan disebut di dalam Al-Quran itu ya, di dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat seperti itu. Maha suci Engkau ya Allah, kami juga tidak mengerti, ya. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pun ya. Jadi ini pelacakan pertama di pembahasan pagi hari ini. Yang kedua Bapak Ibu, penciptaan jin. Saya ingin mengutip pendapat Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsirnya. Ya. Itu jadi tafsir beliau, dijelaskan bahwa kata jin
itu berasal dari akar kata jinun yang artinya ketersembunyian atau ketertutupan. Jin. Ya. Sedang Bapak Ibu, bahan dasar awal mula bangsa jin ini diciptakan adalah berasal dari nyala api yang sangat panas. Tadi sudah saya bacakan ayatnya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Yaitu surat 15 Al-Hijr ayat yang ke-27. Dan kami menciptakan jin itu sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi nyala api yang sangat panas. Pernyataannya kapan sekarang? Ini pertanyaannya begini. Kapan tepatnya bangsa jin ini diciptakan? Maka dalam masalah ini Bapak Ibu tidak ditemukan, ya, tidak ditemukan dari nas yang jelas tentang kapan waktunya jin ini diciptakan, baik dari Al-Quran maupun hadis yang mengisyaratkan, ya, mengisyaratkannya. Namun berdasarkan pendapat beberapa ulama, ini kita lacak dari pendapatnya para ulama ya, wallahu a'lam bishawab, bahwa jin itu diciptakan 200 tahun sebelum manusia pertama Adam ini diciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Juga dijelaskan Bapak Ibu, ada penjelasan ini didukung dengan ayat Quran. Monggo Pak Jandi. Assalamualaikum. Halo Pak Jandi. Iya Pak Ustaz, monggo. Iya Pak. Monggo, ini Bitun buka Pak Ji. Surat Ad-Dariyat. Surat yang ke-51. Ad-Dariyat. Ayat yang ke-56. Saya bacakan. Pendek ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak Pak Ji? 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah pada. Lah, Bapak Ibu, jadi dari ayat ini, ya, itu Allah menyebut kata jin itu pada urutan pertama. Mari kita lihat di sini. Wa ma khalaqtul jinna, jin dulu. Wal insa, baru kemudian menyebut manusia, insa, dalam urutan yang kedua. Jadi petunjuk ini, ya, bahwa Allah lebih dulu menciptakan bangsa jin ini sebelum Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian di sini ada kata-kata gini Pak. Illa liya'budun. Kecuali agar jin dan manusia itu mengabdi kepadaku atau menyembah kepadaku. Jadi berarti ayat ini Bapak Ibu, kita dukung dari beberapa ulama tafsir bahwa manusia dan jin atau jin dan manusia itu tanggung jawabnya itu sama. Tanggung jawabnya. Jadi untuk beribadah kepada Allah. Sama. Jadi kalau dari sudut pandang tanggung jawab ini berarti Allah menciptakan bangsa jin itu Bapak Ibu, itu diberi seperti desain manusia. Jadi misalnya contoh, dia punya jasad, manusia punya jasad, jin punya jasad. Kemudian bentuk jin, ya, jadi punya kepala, punya tangan, punya kaki, manusia juga. Manusia juga diberi oleh Allah juga berjenis kelamin. Jadi ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jin juga berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jin disuruh ibadah, disuruh sholat, disuruh haji, disuruh zakat, gitu ya. Manusia juga disuruh seperti itu oleh Allah. Kan begitu sama gitu Pak, Bapak Ibu. Jin juga ada yang muslim, juga ada yang kafir, ada yang musyrik. Manusia juga begitu. Ada yang beriman kepada Allah, ada yang kafir kepada Allah, ada yang musyrik, ada yang munafik dan lain-lain. Itu manusia juga. Kemudian Allah nanti Bapak Ibu akan memberikan balasan kepada jin itu, akan dimasukkan surga.
Jadi ada jin yang masuk surga. Ngaten. Ada jin yang masuk neraka. Manusia juga. Bapak Ibu, umurnya jin itu, kalau saya sebut di dalam hadis, itu kalau usia 400 tahun, itu masih remaja. Kalau manusia 400 tahun sudah dalam kalang tanah, Bapak Ibu ya. Oh, ini panjang umurnya. Kemudian alamnya berbeda. Lah ini alamnya saja. Ya, yang berbeda itu alamnya. Kemudian kecepatan larinya. Jadi jin itu Bapak Ibu, kecepatannya itu seperti kecepatan elektromagnetik. Jadi kalau panjenengan misalnya saya contohkan. Ya, saya contohkan. Panjenengan WA itu kalau dari Indonesia misalnya ke Arab Saudi cuman ditombol aja. Klik, langsung panjenengan bisa ngomong dengan orang yang ada di Arab Saudi itu. Sekarang pertanyaan saya, itu lewat mana itu? WA itu. Dan Allah menciptakan bangsa jin itu, ya disebut di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, itu dikisahkan ketika ya Nabi Sulaiman itu menawarkan tender kepada bangsa jin dan manusia untuk mengambil istana Balkis. Itu posisinya itu ada di Yaman, Bapak Ibu, istana Balkis itu. Kemudian dibawa ke Nabi Sulaiman, itu posisinya ada di Palestina. Itu kalau dilihat dari sudut pandang jarak, itu sekitar 2000 km. Ya, itu cuman hanya dalam waktu sebelum Nabi Sulaiman itu berdiri dari duduknya. Ifrit namanya jin itu. Ifrit namanya. Akan tetapi Bapak Ibu masih kurang cepat katanya, ya. Katanya nih Nabi Sulaiman. Akhirnya kemudian ada seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, dari ahlul kitab itu. Kalau saya baca di tafsir Ibnu Katsir namanya Asif bin Buhairah. Jadi Asif ini ya siap untuk mengangkat istana itu di hadapan Sulaiman dalam kecepatan hanya sekejap mata saja. Dari dasar ayat ini, Bapak Ibu, rupanya sangat cepat jin itu juga untuk mengambil istana Balkis itu menuju Palestina dalam jangka waktu sebelum Nabi Sulaiman ini berdiri dari duduknya itu. Subhanallah. Jin juga makan, Bapak Ibu. Kalau disebut dalam satu hadis, makanan jin itu adalah asap. Jadi asap dari tulang-tulang, ya. Asap dari bunga-bunga. Ini yang beriman kepada Allah, jinnya. Asap dari daun-daun gitu. Tapi kalau kita kan enggak. Makanan yang paling bagus itu kita makan. Masya Allah. Jadi berarti tanggung jawab jin persis sama dengan bangsa manusia. Sedangkan yang disebut iblis atau setan, iblis itu dari bangsa jin, Bapak Ibu. Ya, tapi setan itu juga bisa berasal dari bangsa manusia dan jin. Saya ulang, iblis itu dari bangsa jin, sedangkan setan itu dari bangsa jin dan manusia. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang tukang membisikkan pikiran jahat kepada hati manusia yang terdiri dari bangsa jin dan manusia. Jadi berarti setan-setan itu adalah sifat buruk yang ada pada bangsa jin dan bangsa manusia. Kalau ada manusia jahat, maka itu disebut setan, setan manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah padat singkat gitu. Jadi oleh karena itu kalau jin diciptakan bahan dasarnya dari nyala api yang sangat panas. Atau ada suatu pertanyaan Bapak Ibu, lu gimana Pak? Kalau ada jin kafir nanti dimasukkan neraka, lalu nerakanya itu terdiri dari api. Ya mubazir Pak, api kok dimasukkan orang api? Mboten-mboten maksudnya. Panjenengan dulu asalnya tanah toh. Lalu anak keturunannya dari saripati air yang hina itu, kan gitu. Sekarang jadi apa panjenengan? Ya kan? Jadi daging, kulit, tulangnya kan Bapak Ibu. Demikian pula jin juga gitu. Bahan dasarnya awalnya dulu artinya diciptakan dari nyala api. Tetapi Bapak Ibu,
bukan berarti kemudian itu jadi api, itu setan itu mboten. Ya, lalu kemudian dimasukkan ke dalam neraka yang jijik itu jenenge api juga. Lak mubagir api dilebokno nang api. Mboten ngoten maksudnya. Begitu aja nggih, sami dengan manusia dulu. Ciptaannya seperti itu. Dan nanti bangsa jin akan dibakar di neraka juga. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah pun ini waktunya tinggal sedikit. Saya ingin sedikit ngupas nggih mengenai masalah ruh Bapak Ibu. Monggo nggih. Ketahuilah Bapak Ibu, ya, dalam kehidupan manusia itu tidak bisa terlepas dari sesuatu yang paling sentral dalam diri manusia itu, yaitu ruh. Ia adalah sumber kehidupan bagi makhluk yang bernyawa. Ya, jadi sumber kehidupannya itu adalah ruh. Kemudian kita berbicara, lalu apa Pak roh itu? Roh itu terdiri dari apa? Kan gitu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita melacak sedikit menurut beberapa pendapat, beberapa pendapat itu. Jadi memang pertanyaan mengenai roh ini, Bapak Ibu, tidak pernah akan ada jawaban yang pasti memang. Jadi selalu timbul pertanyaan yang baru, yang lebih mendalam dan bahkan di luar akal, ya, nalar manusia. Ini ada seorang ulama namanya Imam Ibrahim Al-Bujairi, lahir di Bujairimi, sebuah desa terletak di sebelah barat kota Mesir. Ya, jadi beliau adalah ahli dalam bidang agama, hadis, ya, tafsir. Kemudian beliau mengutip ada di dalam sebuah buku, jadi bukunya Bapak Ibu, itu karya beliau, namanya Tuhfatul Marid ala Jauharat Tauhid. Ya, bahwasanya hakikat roh itu hakikatnya, ya, adalah sesuatu yang tidak dapat dipelajari terlalu mendalam oleh manusia. Ini menurut itu, komentarnya itu. Dan tidak pula Bapak Ibu, itu rahasia, ya, yang memang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hakikat ruh menurut Imam Ibrahim Al-Bujairi, ya, itu adalah yaitu sebab manusia atau makhluk-makhluk lain itu bisa jadi hidup. Jadi adalah merupakan unsur yang di situ sebab makhluk-makhluk itu bisa jadi hidup. Hanya itu aja bukan kata-katanya. Ya. Di samping itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedang, ya, menurut Abu Al-Qasim Ahmad bin Faris di dalam kamusnya, ya, yang terkenal Ibnu Faris, seorang ulama, ya, di bidang bahasa dan sastra dari Persia. Dalam bukunya Maqayis Al-Lugha, itu, ya, roh itu berasal dari kata arif. Akar kata ini memiliki arti asal adalah angin. Angin, Bapak Ibu. Ya, beliau, ya, menurut beliau, ya, Bapak Ibu, itu adalah angin asalnya. Kemudian juga di dalam Lisanul Arab, ya, itu Ibnu Al-Mandur menyetujui pandangan ini. Beliau berpendapat bahwa roh itu bermakna angin. Dan apabila dihubungkan dengan manusia, maka itu disebut nafas yang dihirup oleh manusia. Jadi nafas yang dihirup, yang mengalir dalam jasad manusia, sehingga membuatnya hidup. Masya Allah. Gimana ini? Bapak Ibu, juga ada pendapat dari seorang ulama namanya Al-Rohib Al-Asfahani, seorang ahli bahasa dari Asfahan, ya, Baghdad, Irak. Dalam bukunya Al-Mu'jam Al-Mufradat li Al-Fadil Quran, juga mengatakan bahwa roh adalah salah satu nama bagi nafas. Salah satu nama bagi nafas. Seperti nama-nama yang diberikan kepada objek yang berbeda dalam kelompok yang sama.
Jadi Bapak Ibu, roh itu adalah salah satu dari nama nafas itu. Salah satu nama nafas itu. Pendapat lain mengatakan bahwa roh itu berarti jiwa, nafas. Jiwa, nafas. Yaitu sesuatu yang menghidupkan jiwa. Jadi jiwa itu dihidupkan dengan yang namanya nafas itu. Roh adalah makhluk. Makhluk Bapak Ibu. Ya, yang diciptakan Allah. Yang tidak ada satupun yang diberi pengetahuan pemahaman tentangnya kecuali sedikit saja. Kata roh dalam Al-Quran menunjukkan beberapa arti. Nah, Bapak Ibu, kata roh itu menunjukkan beberapa arti. Jadi, dalam buku Ar-Ruh ya, itu dijelaskan, ada di sini Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa roh itu satu punya arti wahyu. Yang terdapat dalam Quran surat 42 Asy-Syura ayat 52. Juga roh itu punya arti pertolongan dan kekuasaan yang terdapat dalam Quran surat 58 Al-Mujadalah ayat 22. Kata roh juga bermakna Jibril alaihissalam. Ya, seperti ada di dalam Quran surat 26 Asy-Syu'ara ayat 191. Juga Bapak Ibu, kata roh juga punya arti roh itu sendiri. Yang ditanyakan oleh kaum Yahudi, yaitu roh. Ya, yang telah dikabarkan oleh Allah akan dibangkitkan pada hari kiamat bersamaan dengan para malaikat. Itu tercantum di dalam surat yang ke-78 An-Naba ayat yang ke-38. Kemudian juga roh, kata Ibnu Qayyim, juga Bapak Ibu disebut Al-Masih, yaitu Isa putra Maryam. Yang terdapat di dalam surat yang keempat An-Nisa ayat 171. Bapak Ibu, ini macam makna roh itu sendiri. Dan ketahuilah Bapak Ibu, Ibnu Qayyim rupanya juga menjelaskan, Ibnu Qayyim menjelaskan, roh dan jiwa adalah satu substansi yang sama. Hanya saja yang membedakannya adalah sifatnya saja. Jadi jiwa dengan roh itu sama substansinya, tetapi sifatnya berbeda. Roh bersifat lahutiah atau ketuhanan, dan jiwa bersifat nasutiah, kemanusiaan. Sementara itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memandang bahwa roh itu merupakan sumber kehidupan manusia. Masya Allah. Roh juga memberikan kehidupan bagi jasad dan jiwa. Roh itu bersifat cahaya. Dan mulia. Merupakan sumber pemberi gerak, kehendak, dan rasa. Roh adalah entitas atau satuan yang berwujud. Bapak Ibu, satuan yang berwujud, yang tidak mengenal dimensi ruang dan waktu. Ini Ibnu Qayyim, ya. Aktivitas manusia dalam dimensi real, maksudnya dimensi nyata, dapat mempengaruhi aktivitas roh itu. Jadi kalau manusia ini misalnya umpamanya kesakitan gitu, itu mempengaruhi roh itu. Kalau manusia misalnya berbuat jahat, itu mempengaruhi roh itu. Kalau manusia itu berbuat baik, maka akan mempengaruhi roh itu. Begitu menurut Ibnu Qayyim. Ya, setiap individu dapat berkumpul bersama. Jadi roh itu, individunya, itu bisa berkumpul bersama dalam dimensi yang tidak terbatas. Roh adalah entitas wujud yang tidak hancur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sekarang kita lacak sedikit ya. Mati itu apa? Mati cuma hanya pisahnya jasad dengan roh. Jadi itu definisinya. Mati ialah bahwa ajal sudah tiba, kontrak roh ada di tubuh manusia itu sudah habis, maka akan keluar Bapak Ibu rohnya. Kan gitu. Lalu kemudian badannya akan hancur. Kan gitu. Dimakan cacing-cacing tanah. Tetapi Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah roh itu mati? Apa ada di dalam Al-Quran maupun hadis keterangan bahwa roh itu mati? Ya, bahkan banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Ya, monggo, Pak Jandi. Ini Pak Ustaz. Ya, mari kita buka Pak. Itu ada di surat Al-Mu'minun. Monggo Pak Ji. Ya, surat Al-Mu'minun itu surat yang kedua. Bentar Pak. Surat
Surat yang keempat 24 Pak Ji. Surat An-Nur. Iya, Pak Ustaz. Ayat yang ke-99 dan 100. Saya bacakan Pak Ji. Alhamdulillah. An-Nur. Ayat yang ke-99 dan 100. Loh, bukan Pak. Al-Mu'minun Pak Ji. Oh, sorry. Belum sampai 99, Ya, Pak Ustaz. betul nyampe Pak. Sekedap. Surat yang ke-23 Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 Pak Ji. Monggo. Ya. Oke, sekedap. Saya bacakan Pak. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. 100 Pak Ji. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qaimuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggal." Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka adalah barzakh. Sampai pada hari mereka dibangkitkan. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ngeten nggih, dua ayat ini itu yang mati siapa? Orang kafir. Ya kan? Lalu kemudian dia itu ada di alam barzakh kan sekarang, orang kafir itu. Nah, ngeten maksudnya ngeten, ayat ini gitu. Lalu kemudian Bapak Ibu orang kafir ini ngomong, "Ya Tuhanku." Nah, ini yang ngomong siapa? Allah yang memberikan petunjuk pada Quran, mengilustrasikan maksudnya petunjuk itu dari Quran dan Allah berfirman. Kan Allah berfirman kan? Nah, kemudian firmannya Allah ngomong, ya, orang kafir yang sudah mati di alam barzakh tadi ngomong, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Walaupun jasadnya sudah pisah Bapak Ibu nggih dengan rohnya. Tapi Gusti Allah memberitahu kita. Ini kita beruntung karena kita diberitahu oleh Allah. Nah, kemudian ayat yang ke-100. Ada apa kok ingin balik itu? Agar aku dapat beramal soleh yang telah aku tinggalkan. Nah, kemudian terus Gusti Allah ngomong, "Yo gak iso." Ngoten bahasa ngoten. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, ayat ini secara tegas memberitahukan kepada kita bahwa ruh-ruh yang ada di alam kubur itu rupanya juga bisa merasa. Ya, dia punya keinginan, punya maksud. Jadi berarti roh itu hidup. Nah di sini karena yang mati wong kafir, Bapak Ibu, maka dia tidak kerasan itu ada di alam barzakhnya itu. Dia ingin balik nanggonen donya neh. Karena apa? Di alam itu dia merasa susah, tidak enak karena disiksa di alam barzakh itu. Dia menyesal, ya 1000 penyesalan. Tapi dia tidak bisa. Makanya kalau ada orang mengatakan baru-baru ini, kok malam Jumat itu ruhe teko. Nah itu kebohongan. Ya, malam Jumat ruhnya teko. Nah, itu siapa yang teko ruhe itu? Itu kan berarti tidak sesuai dengan ayat ini. Itu berarti bangsa jin itu yang teko itu. Ya, itu korinnya pada waktu masih hidup itu Bapak Ibu. Nah, itu gentayangan itu bukan ruhnya, tetapi itu adalah bangsa jin, korinnya yang pada saat hidup di dunia menemani dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berarti hidup kan? Nah, mari sekarang kita lihat lagi Pak Jandi. Surat Al Imran Pak. Ini setelah ini kita akhiri. Oke. Surat Al Imran ayat 169. Saya bacakan 169. Mulai ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata
bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun yastabshiruna binikmatin minallahi wa fadl wa anna allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Monggo Pak Jandi. Oke, Pak Ustaz. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup. Di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya. Dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Lanjut Pak Ji. Mereka bergirang hati. Lanjut Ustaz. Iya, leras Pak Ji. Lanjut Pak Ji. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari 3 ayat ini kita mendapat kesimpulan. 1, bahwa rohnya orang-orang yang gugur di jalan Allah itu hidup. Gitu, ya. Dan insya Allah, kalau saya baca di tafsir, jadi rohnya orang yang gugur di jalan Allah itu rohnya orang yang beragama Islam. Kalau sampai mati dia dalam keadaan muslim, itu berarti gugur di jalan Allah. Terus ada makna khusus, gugur di jalan Allah itu adalah gugur ketika perang menghadapi orang-orang kafir. Itu sebagian ulama yang menafsirkan begitu. Tetapi gugur di jalan Allah itu matinya dalam keadaan muslim, orang yang beriman kepada Allah. Oh, ngerti? Lalu bagaimana? Ya, keadaannya. Mari kita lihat di situ. Jadi dia itu hidup. Dia mendapat rahmat dari Allah. Dia bergembira ria, Bapak Ibu. Ya, karena karunia Allah. Senang. Lalu kemudian dia masih mengharap nanti ada teman-temannya atau saudaranya yang muslim itu menyusul mereka. Mereka tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Jadi mereka kerasan. Tidak ada di dalam Quran. Lalu kemudian orang-orang yang gugur di jalan Allah itu kemudian minta kembali ke dunia lagi. Lalu penangguhan dunia koyok ngene ae. Panas, banjir, bayar listrik, mikir blonjo. Nuwun sewu Bapak Ibu. Jadi kan gak enak gitu. Ada yang bayar pajak pisan, Masya Allah. Sing dipikir bentino ke blonjo, masak opo, ibu-ibu nih. Jadi kalau hidup di sana enak, panjenengan dapat nikmat. Makanya panjenengan gimana? Sudah siap mati no mboten? Ngoten nggih. Seneng nggih apabila mati di alam barzakh nggih? Nggih, sudah enggak mikir blonjo panjenengan. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi berarti roh itu tidak mati kan? Menurut Quran nggih, roh itu masih hidup Bapak Ibu. Mati cuma hanya pisahnya jasad dengan roh aja. Sedang jasad itu hancur. Ada yang tidak hancur ya, itu karena orang-orang yang mendapat anugerah pilihan dari Allah. Tetapi kan sebagian besar manusia itu kalau mati ya jasadnya sudah nggak lama lagi Bapak Ibu. Hancur dimakan cacing-cacing tanah. Masya Allah. Bapak Ibu, lah baik nggih. Itu kita melacak tentang ruh ini. Jadi sampai di sini mungkin kajian kita. Insya Allah akan kita lanjutkan nanti pada pembahasan berikutnya. Dan insya Allah pada pembahasan berikutnya akan kita kaji mengenai akhirat itu kapan diciptakan. Masya Allah. Nanti panjenengan besok kan akan hidup di akhirat toh. Kemudian surga neraka itu apakah sudah ada sekarang ini? Oh, kan, mari kita lacak nanti nggih. Dan kita ingin tahu ini Bapak Ibu. Karena kita itu kan orang muslim. Agar supaya kita lebih mantap lagi iman kita kepada Allah. Bahwa Allah akan menyediakan nanti ya alam akhirat. Sejauh mana alam akhirat itu? Apakah nanti akan kekal selamanya? Atau akan rusak juga seperti dunia ini nanti kalau sudah kiamat terjadi. Begitu, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita ini pada pertemuan yang akan datang. Dan saya serahkan kepada Pak Jalwi. Terima kasih Pak Jalwi. Monggo Pak.